Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi kalian semua. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, kita belum pernah tatap muka ya. Baru kali ini tatap muka. Iya, Pak. Ya, di sebelum-sebelumnya kan lewat WA doang ya. WA grup. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Almandani. Kita pertama kali ketemu tatap muka. Minggu kemarin kalian juga udah PTS ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya kan kalian belajar tentang relasi trigonometri pada sudut relasi ya. Ada di segitiga, di sudut-sudut relasi, terus fungsi trigonometri. Nah, sekarang ini masuk ke tahap bab pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas. Nah, apa ini? Nah, apa yang ingin dituju dalam bab ini? Nah, ini dituju yang ada di KD itu menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, bunga, peluruhan, bunga dan anuitas. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari dalam bab ini? Yaitu tentu aja tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan yang ada di matematika, peluruhan, dan bunga dan anuitas. Apa aja bunga itu dan apa itu anuitas. Oke, nah selanjutnya kita langsung aja masuk nih kepada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah atau nilai suatu objektif yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Jadi pada bab ini, pada pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas ini merupakan lanjutan dari bab pola aritmatika dan geometri. Udah pernah dapat kan tentang aritmatika dan geometri? Sudah, Pak, tapi lupa. Sudah dan lupa. Oke, nanti kita akan mengulangi sedikit-sedikit ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke rumus pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini ada dua, yaitu dalam pertumbuhan aritmatika atau pertumbuhan dalam geometri. Jadi dalam aritmatika itu kalau bisa diulang sedikit, aritmatika itu adalah pertumbuhan pola yang memiliki beda Artinya beda itu apa? Memiliki perubahan yang stabil, tidak meningkat. Berbeda dengan geometri, kalau geometri itu dia memiliki perubahan yang meningkat, yaitu dinamakan dengan rasio nih. Nah, ini nih dinamakan dengan rasio. Itu rasionya nanti perubahannya dia secara meningkat. Gitu. Kalau di aritmatika dia perubahannya tetap, makanya didapatkan beda. Gitu. Jadi rumus aritmatika, rumus pertumbuhan di aritmatika itu MN sama dengan MO dalam kurung atau dikali dengan 1 ditambah I dikalikan dengan N tutup kurung. Atau jika I-nya tidak diketahui, yang diketahui adalah B-nya, maka akan digunakan rumus MN sama dengan M0 ditambah B dikali dengan N. Apa itu MN? MN adalah jumlah atau nilai objek setelah N waktu atau waktu yang ditanyakan. Misalkan MN 5 berarti M5 itu dalam waktu setelah 5 waktu.
Terus MO, itu MO apa? Jumlah nilai objek mula-mula. Jadi MO ini adalah nilai mula-mula dari suatu objeknya. Misalkan diketahui uang jajan siswa A mula-mula 5.000, maka yang dimaksud tadi uang jajan mula-mula adalah MO ini. Jumlah nilai objek suatu mula-mula. Objek mula-mula. Nah, selanjutnya I itu apa? Persentase pertumbuhan. Jika yang diketahui persentase pertumbuhan, maka yang digunakan adalah rumus yang di atas ini. Gitu. Kalau tidak diketahui, makanya kita menggunakan B. B itu apa sih? Kak, Pak, itu B itu adalah nilai perbedaan suatu pertumbuhan. Itu jika maka ada dua rumus yang bisa dipakai. Kalau tidak diketahui dengan I, kalau I-nya tidak diketahui, boleh menggunakan rumus satunya, yaitu menggunakan yang diketahui adalah B-nya. Ini B-nya. Nah, sementara jika kalau B-nya tidak diketahui, maka menggunakan rumus yang ada I-nya. Tuh. Sampai ini paham nggak? Masih ada bingung? Nggak ada ya? Belum ya? Paham. Oke. Saya kurang jelas, Pak. Kurang jelas di mananya? Masih bingung, Pak, maksudnya, Pak. Bingung di mananya nih? Bingung pengertian dari pertumbuhan dengan aritmatika gitu? MN-nya, Iya, Pak. MN-nya. Nah, nanti di dalam soal itu bakal bukan ini ya. Ada yang diketahui itu dengan MN. MN itu apa? Jumlah nilai nih, ada keterangannya di bawah. Jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi misalkan uang jajan tadi kan diketahui mula-mula uang jajan A bernilai 5.000. Setiap harinya dia uang jajannya meningkat 1.000 setiap harinya. Ya kan? Nah, ditanyakan jika dalam 7 hari maka uang jajan siswa tersebut berapa? Itu nah MN itu maksudnya adalah itu ditanyakan waktu dalam 7 hari. Nanti ditulisnya M7 itu. Artinya M dalam 7 hari atau jumlah dalam 7 hari. Nah, sementara MO itu adalah mula-mula tadi misalkan uang jajan siswanya berapa? 5.000 awal-awal nih. Nah, awal-awal 5.000 berarti MO-nya adalah 5.000. Nah, uang jajan MO-nya adalah 5.000 gitu. Nah, tadi yang diketahui apa? Perbedaan yang ini kan perubahannya yang secara cuma datar ya. Setiap harinya dia bertambah berapa? Bertambah 1.000. Makanya ya itu adalah yang diketahui adalah B. B itu bedanya 1.000. Gitu. Jadi kalau diketahui dari soal yang tadi kita pakai rumus yang pertama apa yang kedua? Pakai rumus yang kedua, Pak. Nah, kedua. Kenapa dipakai rumus yang kedua? Pak, berarti MN-nya itu hasil selama waktu itu, Pak. Ya, benar. Gitu. Nih, tadi balik lagi. Kenapa kita menggunakan rumus yang kedua? Kenapa nggak yang ke satu? Belajar. Belum tahu caranya, Pak. Oh, Karena yang belum tahu. diketahui nilai beda pertumbuhannya. Nah, karena tadi misalkan hapus ya. Tadi pertama kita siswa tersebut mempunyai uang 5.000 nih. Nah, setiap harinya dia memiliki beda atau pertumbuhan memiliki beda atau pertumbuhan
atau pertumbuhannya itu 1000 per harinya. Nah, yang ditanyakan jika hari ke-7 maka berapa uang dari siswa tersebut, uang jajannya gitu. Misalkan nih contohnya. Nah, berarti 5.000 ini apa yang dimaksud ini kan? Yang dimaksud apa nih 5.000? Yang 5.000 adalah MO-nya atau uang nilai atau jumlah suatu objek di mula-mula. Mula-mula. Ya, mula-mula ya. Nah, sementara tadi 1.000 itu apa? 1.000 adalah nilai beda pertumbuhannya atau kita sebut dengan atau disebutkan dengan B. Nah, 7 ini berarti kita masukkan kemana? Ke MN-nya, ditanya MN atau MN-nya kita ganti dengan 7. Maka M7 sama dengan berapa? Gitu loh. Beda tadi pertumbuhan adalah bertambahnya suatu nilai objek. Kalau peluruhan yaitu berkurangnya suatu nilai objek dengan pola aritmatika dan geometri. Rumusnya ada nih. MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang BN atau MN dikali M0 dikurang BN. Itu. Yang geometri MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang I dikali N pangkat N atau MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Bunga. Apa itu bunga? Dia tahu bunga nggak? Bunga. Bukan bunga yang di taman ya. Bukan bunga yang bukan. Ini adalah bunga. Persentase. Ya, itu adalah suatu nih yang ada di bank-bank dalam kita meminjam terus Dengan riba. uang. Ya, lanjut. Apa sih yang ingin kita capai dalam materi ini? Yaitu pertama, menentukan nilai bunga serta menyelesaikan konsep bunga dalam kehidupan nyata. Lanjutnya, bunga artinya adalah jasa yang dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi bunga itu bukan hasil dari pihak satu pihak doang. Berarti bunga itu atas persetujuan bersama dengan dua bisa dibilang dua belah pihak atau lebih. Nah, bunga ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Nah, kalau bunga majemuk itu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi bunga tunggal ini ya bunga tidak meningkat, dia stabil terus. Dari bulan pertama, bulan kedua dia selalu segitu. Tapi kalau bunga majemuk dia meningkat. Tuh. Paham gak nyampe sini tentang bunga tunggal dan bunga majemuk? Paham. Oke, lanjut. Nih rumus menentukan bunga. Nah, dalam menentukan bunga itu ada tiga waktu yang ditentukan. Misalkan bunganya dalam per tahun, ada yang per bulan, ada yang per hari. Kalau yang per tahun, B bunga ya, B besar itu bunga. Ya. Mencari bunganya. M itu modal. Sama dengan modal dikalikan I itu adalah persentase bunganya dikalikan dengan T. T itu lama waktunya. T-nya ini dalam waktu tahun ya. Ingat perbedaannya nih, nanti ada perbedaannya di setiap waktunya. Nah, ini dalam tahun. Kalau dalam bulan gimana? Sama rumusnya tetapi berbeda di T-nya. T-nya dibagi dengan 12. Karena dia per bulan. Karena waktunya dia bulan, bukan tahun lagi. Nah, ada dalam hari ada dua rumus nih. Pertamanya 360 dan 365. Kalau yang 360 berarti T-nya dibagi dengan 360. Yang kalau yang 365 berarti T-nya dibagi 365. Depannya sama, modal dikali dengan persentase, modal dikali dengan persentase, modal dikali dengan persentase gitu. Jadi rumusnya itu berbeda hanya di waktunya. Waktunya ditentukan tahun.
terus ada bulan, ada yang di bulan, ada yang di hari. Nah, gimana Kak untuk menggunakan rumus dua ini? Kan ada dua nih dalam hari nih. Nah, pasti nanti diketahuin di soal. Di soal misalkan diketahuin, tadi dijelaskan per tahunnya ada 360 hari. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Yang pertama, kalau di soal diketahuinnya 365 hari, berarti pakai rumus yang kedua gitu. Untuk mencari bunga tunggal dalam kurun waktu. Nah, modal untuk mendapatkan modal akhir artinya adalah modal akhir sama dengan M ditambah M dikali I per 100 dikali dengan T. Ini rumus modal akhir. Selanjutnya. Tuh, nah ini bunga majemuk. Bunga majemuk sama dalam bunga majemuk, tapi dia kan meningkat ya setiap tahunnya. Makanya misalkan setelah 1 tahun bunganya berapa? Kita cari M1 sama dengan M ditambah I per 100 dikalikan M. Tahu artinya M dikalikan 1 ditambah I per 100. Nah, setelah 2 tahun, M2 sama dengan M dikalikan 1 ditambah I per 100 ditambah I per 100 dikalikan M dikali 1 ditambah I per 100 atau M dikali 1 ditambah I per 100 dipangkatkan 2. Nah, setelah ini kan kalau ini dia pangkat 1 kan, ini pangkat 2. Berarti setelah N tahun bisa dituliskan MN sama dengan M dikali dengan 1 ditambah I per 100 pangkat N. N-nya ini ditanyakannya yang per tahunnya. Dia bunga majemuknya berapa tahun. Gitu. Ini ada tunai modal. Tunai modal sama dengan M dikali dengan 1 ditambah I per 100 dipangkat N. Itu contoh, modal sebesar 1 juta diperbungakan dengan dasar bunga majemuk 3% per tahun. Hitunglah nilai akhir modal setelah 3 tahun. Nah, dilihat. Berarti rumusnya gimana? Yang balik lagi ke sini kan rumusnya nih. MN sama dengan M dikali dengan 1. Nah, anuitas. Udah pernah dengar anuitas belum? Belum. Belum pernah? Oke, Belum Pak, belum. ya, berarti Pernah. Di sini. yang dasar kelas. Oke, berarti yang ingin dicapai dalam materi ini adalah mampu menentukan nilai anuitas serta mampu menyelesaikan konsep anuitas dan angsuran dalam kehidupan nyata. Nah, apa itu sih anuitas? Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau harus diterima pada tiap akhir periode atau sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu, dan jangka periode pembayaran. Nih rumusnya. Rumus dari anuitas sendiri sebenarnya ini intinya. Dasarnya adalah bunga atas utang atau pinjaman ditambah angsuran bunga, angsuran pinjamannya atau utangnya. Gitu. Ini dasarnya untuk menentukan anuitas. Bisa juga di dalam soal itu anuitas sudah diketahui. Makanya yang kita cari yaitu jika utang sebesar B per bulan, ini B kecil ya, bedanya dengan bunga. Tadi kalau bunga B besar, B kecil itu adalah utangnya, utang B. Nah, dan anuitas sebesar A. Anuitas sebesar A, maka dapat ditentukan. Nah, besarnya bunga pada periode KN. BN sama dengan 1 ditambah B ditangkatkan N dikurang 1 dikali B dikali M dikurang A ditambah A. Nah, kalau mencari besar angsuran, AN sama dengan A1 ditambah B dipangkatkan N dikurang 1 dikalikan A dikurang B dikalikan M. Maka sisa hutang pada akhir periode ke N adalah, nah, MN sama dengan 1 ditambah B pangkat N ditambah M dikurang A per B ditambah A per B. Nah, contohnya
Sebuah pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jika suku bunganya 5% per tahun, maka berapakah besar angsuran, besarnya bunga, dan sisa hutang tahun ketiga. Ya udah, kita cari aja. Berarti M-nya berapa tadi? M-nya sama dengan 20 juta, ya enggak? Nah, 20 juta. Berarti anuitasnya berapa nih? Anuitasnya sama dengan 4 juta. Nah, anuitasnya sama dengan 4 juta. Bunganya berapa? Bunganya sama dengan 5%. Nah, gimana caranya? Ya udah kita masukin tadi rumus angsuran. Angsuran N. N berarti kita pakai L. Oh ya, N-nya berapa? N-nya sama dengan 3. Tuh, N-nya sama dengan 3. Berarti kita ganti nih. Sebenarnya A3. A3 sama dengan 1 ditambah B. B-nya berapa nih? Oh, dijadikan desimal. 5%. Kalau dijadikan desimal jadi berapa? 5/100. Sama dengan berapa? Ayo, 5/100 sama dengan? Halo. 0,05. Halo. 0,05. 0,5. Nah, berarti kita ganti. Nanti setiap ada B diganti dengan 0,05. Berarti 1 ditambah 0,05 dikatakan N. N-nya 3. 3 dikurang 1. Dikalikan 2. Anuitasnya berapa? Anuitasnya 4 juta. 4 juta. Dikurang dengan 0,0 dikalikan 20 juta. Nah, sekarang 1 ditambah 0,05 berapa? 1,05. Nah, 1,05. Terus dipangkatkan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2. Ya. Terus 4 juta dikali dengan 4 juta dikurang 0,05 dikalikan 20 juta. 0,05 dikali 20 juta berapa hasilnya? 1 juta. Halo. Ayo berapa? 0,05 dikalikan 20 juta. 1 juta. 1 juta. Ya udah sekarang hitung coba. Kan udah dapat segini. Sekarang kita hitung pangkatnya dulu. 1,05 dipangkatkan 2 berapa? 1,05 dipangkatkan 2. 1,05 dipangkatkan 2. 1,1025. 1025. Ya, 10.000. 1025. 1025. Sekarang 4 juta dikurang 3 juta berapa? 3 juta. 3 juta. Coba sekarang kalikan 1,1025 dikalikan 3 juta berapa hasilnya? Apakah sesuai dengan 3.700.500. Benar nggak sih? Benar. Benar nggak coba? Betul ya. Pak. Udah gitu mencari angsuran. Alhamdulillah. Sekarang nyari bunganya. Nah, bunganya sama tadi kita masukin aja 1 ditambah 0,05 dikalikan dipangkatkan 3 dikurang 1 dikali B-nya 0,05 modalnya 20 juta dikurang anuitas yang 4 juta ditambah 4 juta. Nah, udah dihitung kan 1,05 berapa nih? 1,05 berapa dipangkatkan 2? Ayo berapa? 1,05 dipangkatkan 2 berapa hasilnya? 1,1025. Beli baju. Ya tadi. 1,1025. Oh ya, 1,1025 ya benar. 1025. Kenapa menjadi min 3? Karena Nih, lihat dari sini, coba hitung.
0,05 dikali 20 juta dikurang 4 juta. Apakah hasilnya segini? Betul nggak? Hasilnya min 3. Coba hitung. 0,05 dikali 20 juta dulu berapa hasilnya? Betul? Betul Pak. Betul ya. Betul. 0,05 dikali 20 Tambah. juta hasilnya Berapa? hasilnya 1 juta. itu 1 juta 1 juta. kurang 4 juta jadi min 3 juta. Nah, karena 1 juta. Ya, karena 1 juta dikurang 4 juta hasilnya min 3 juta. Ya udah sekarang tadi 1,1025 dikalikan min 3 juta berapa apakah hasilnya segini? Ya, benar. Ya betul. Betul. Kenapa betul? Tambah 4 juta. Ya, ditambah 4 juta. Ya. Nah, Jangan. sekarang min 3 juta 307.500 ditambah 4 juta berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? 600.692,5 692.500. 100. Oke, berarti itu bunga. Nah, sekarang hitung sisa utangnya. Ya udah, ini selesai, tinggal sisa utang. Tinggal masukin semuanya. Sama kayak tadi, masukin pos-posnya. Nah, sekarang kita hitung. 1 ditambah 0,05 dipangkat 3. Apakah hasilnya segini? Ayo coba. 1 ditambah 0,05. Apakah hasilnya segitu? Dipangkatkan 3, hasilnya segitu? Ya, ada gambar ya Pak? Ada. Tuh. Tuh. Betul tidak? Betul. Nah, hitung 20 juta dikurang. Nih, 20 juta dikurang 4 juta per 0,05. Apakah hasilnya min 60 juta? Dikurang 4 juta per 0,05. Apakah betul min 60 juta? betul. Betul? Betul. Betul. Betul, Pak. Ya. Nih, berapa nih? 4 juta dikurang 4 juta dibagi 0,05 berapa? 4 juta dibagi 0,05 berapa, Met? 8 juta, 80 juta. 80 juta. 80 juta. Juta. Ya udah, sekarang kita hitung nih. 1,157625 dikurang 60 juta. Tambah 80 juta. Enggak, nyampe sini dulu, dikurang dulu. Dikali dulu. 1,157625 dikali dengan min 60 juta. Itu Nanti saya kirim. Kita Siap. Aduh. Bapak tutup. Mohon maaf sudah dengan segala kendalanya, dengan jaringannya. Semoga kita dalam pembelajaran materi ini bermanfaat dan kalian bisa memahami materi dengan baik ya. Nah, udah Bapak tutup. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Oh, sama-sama.